Di sebuah wilayah pegunungan di Jawa Tengah, ada sebuah kisah yang hingga kini masih berbisik lewat angin dingin malam. Sebuah kisah tentang seorang pedagang kelontong tua, yang langkah kakinya membawa ia ke tempat yang seharusnya tidak ada. Pada suatu senja, ketika langit mulai redup dan warna jingga terakhir ditelan pegunungan, Pak Rasmadi memutuskan untuk pulang melewati jalur yang ia kenal sejak muda. Jalur itu biasa ia lalui hampir setiap hari. Jalan tanah menurun, diapit pepohonan pinus yang tinggi, dan suara gemericik sungai kecil di kejauhan. Namun petang itu, ada sesuatu yang berbeda. Udara berubah lebih dingin dari biasanya. Dan dari celah-celah pepohonan, muncul kabut tipis yang menggulung pelan, seperti asap yang baru bangun dari tidurnya. Pak Rasmadi berhenti sejenak. Ia memandang ke depan, tapi jalannya tampak samar. Kabut itu semakin menebal, semakin padat, hingga menutupi seluruh jalan tanah. Namun ia tetap melangkah. Toko di rumahnya menunggu, istrinya menunggu, dan hidup sebagai pedagang kelontong tidak memberi banyak ruang untuk pulang terlambat. Tapi setelah 5 langkah, 10 langkah, sesuatu mulai terasa janggal. Pak Rasmadi mencoba melihat ke belakang. Biasanya, ia bisa melihat jalan setapak yang menanjak, siluet pepohonan, bahkan warna kemerahan langit senja. Namun kali ini, di belakangnya, hanya ada kabut putih yang sama pekatnya. Seolah seluruh dunia telah menghilang kecuali tanah yang sedang ia pijak. Detak jantungnya perlahan berubah ritmenya. Ia menelan ludah, kemudian mencoba memutar badan, hendak kembali ke arah pasar. Namun ketika ia melangkah, jalur yang ia kenal itu tak lagi ada. Bukan jalan tanah yang biasa, bukan pepohonan pinus yang berbaris rapi. Yang terlihat hanya bentangan jalan asing, gelap, dengan permukaan tanah hitam seperti baru tersiram hujan. Jalan itu memanjang lurus, tanpa tikungan, tanpa batu-batu yang ia hafal, tanpa tanda-tanda kehidupan. Ya Allah, iki dalan apa maneh iki? Ini jalan apa lagi? Pak Rasmadi mencoba menenangkan diri. Ia bukan laki-laki yang gampang panik, tapi rasa dingin yang merayap dari kaki hingga ke tengkuk rasanya bukan dingin biasa. Kabut itu bergerak, tidak hanya melayang, tetapi bergerak seperti mengepung, seperti sedang mengarahkannya untuk terus berjalan ke depan. Lalu, di tengah ketakutannya yang diam-diam menebal, terdengar sesuatu. Ceklik, ceklik, suara halus seperti lampu minyak yang digoyang. Pak Rasmadi menajamkan pendengaran. Ia memicingkan mata, mencoba melihat jauh ke tengah kabut. Dan di sana, samar, berpendar, muncul cahaya kuning lembut, seolah berasal dari lampu-lampu rumah panggung yang sangat jauh. Cahaya itu muncul 1, lalu 2, lalu 3, seperti jajaran rumah di sebuah desa yang terlelap dalam masa lalu. Pak Rasmadi terpaku. Ia tidak mengenali tempat itu, tapi hatinya berbisik bahwa apapun itu bukan tempat yang semestinya ia temui di dunia yang ia kenal. Namun saat ia menoleh lagi ke belakang, jalan hilang, kabut menutup segala kemungkinan kembali. Dan satu-satunya jalan adalah menuju cahaya-cahaya kuning yang memanggil-manggil itu. Pak Rasmadi menghela napas panjang, mengumpulkan keberanian, atau mungkin kepasrahan. Ia melangkah semakin dalam ke arah desa yang tidak terdaftar di peta manapun. Desa yang tidak pernah diceritakan warga setempat. Desa yang mungkin tidak berada di dunia yang sama. Langkah Pak Rasmadi perlahan menghilang di tengah kabut. Dan disinilah kisah ini benar-benar dimulai. Suara ambience, kabut bergeser, gonggongan anjing sangat jauh, lalu sunyi total. Setelah langkah terakhirnya hilang di antara kabut, Pak Rasmadi berjalan perlahan ke arah cahaya kuning yang terlihat di kejauhan. Ia tidak berbicara apapun. Nafasnya terdengar berat, bukan karena lelah, tetapi karena ia belum bisa memahami apa yang terjadi pada jalan yang selalu ia lalui. Kabut di sekitar perlahan menipis. Tanah di bawah kakinya berubah dari tanah basah menjadi permukaan yang lebih keras, seperti tanah yang sering dilewati orang. Ini membuat ia semakin yakin bahwa ia sedang mendekati permukiman. Beberapa menit kemudian,
bentuk-bentuk bangunan mulai terlihat. Rumah panggung dari kayu, berderet, teratur, dengan lampu minyak berwarna kuning menggantung di bagian depannya. Lampu-lampu itu tidak berkedip, cahayanya stabil. Tidak ada suara apapun dari desa itu. Tidak ada orang yang sedang berbicara, tidak ada suara ayam, tidak ada suara peralatan dapur. Semuanya sangat sunyi. Pak Rasmadi berhenti sejenak di bibir desa. Ia menengok ke kiri dan kanan. Tidak ada tanda kehidupan selain cahaya lampu. Tidak tampak bekas sepeda, tidak tampak jejak kaki, tidak ada gemerisik dari dalam rumah. Tapi pintu beberapa rumah tampak terbuka sedikit, seolah pemiliknya baru saja masuk atau keluar. Setelah menimbang sebentar, ia melangkah ke dalam desa itu. Ketika berada di antara deretan rumah, barulah ia mendengar sesuatu. Suara langkah pelan dari ujung jalan. Bukan langkah tergesa-gesa, tapi langkah teratur, seperti seseorang yang berjalan mendekatinya dengan tenang. Dari arah itu muncul 3 orang, 2 laki-laki dan 1 perempuan. Mereka memakai pakaian tradisional Jawa, kain lurik, dan ikat kepala sederhana. Mereka tampak bersih, rapi, dan pakaian mereka terlihat seperti baru dicuci. Mereka berhenti beberapa meter di depan Pak Rasmadi. Salah satu dari mereka berbicara duluan. Suaranya datar, tidak tersenyum, tidak menunjukkan rasa curiga. "Bapak dari mana?" Pak Rasmadi menjawab jujur. Ia menjelaskan bahwa ia pedagang kelontong, bahwa ia tersesat karena kabut tebal, dan bahwa ia tidak tahu desa apa ini. Ketiga orang itu saling pandang sebentar. Lalu salah satu dari mereka berkata, "Kalau begitu, Bapak ikut kami dulu. Di sini aman." Mereka berbalik dan berjalan pelan, memastikan Pak Rasmadi mengikuti. Ia tidak melihat alasan untuk menolak. Desa itu terlihat damai meski terlalu sunyi. Ia masih berpikir bahwa mungkin ia memasuki wilayah yang belum pernah ia ketahui sebelumnya. Saat berjalan, ia memperhatikan lebih banyak hal. Rumah-rumah di sana semua seragam bentuknya. Tidak ada barang modern. Bahkan tidak ada sendok logam atau galah plastik yang biasanya ia lihat di desa manapun. Semua dari kayu, bambu, dan rotan. Tidak ada kendaraan, tidak ada sepeda, tidak ada tiang listrik. Ia juga memperhatikan satu hal lagi. Tidak ada hewan apapun. Tidak ada kucing, tidak ada ayam, tidak ada anjing. Tempat itu terasa hidup, tapi tidak menampilkan tanda kehidupan. Mereka berhenti di depan rumah panggung yang lebih besar dari yang lain. Salah satu dari mereka membuka pintu dan memberi isyarat agar Pak Rasmadi masuk. "Bapak istirahat dulu di sini. Nanti ada yang menemui Bapak." Pak Rasmadi masuk perlahan. Rumah itu bersih, rapi, tidak berdebu. Di dalamnya ada lampu minyak yang menyala tenang. Ada gelas bambu berisi air di meja kecil. Ia duduk pelan dan menarik napas panjang. Ia masih memikirkan satu hal. Desa ini tidak pernah ia dengar namanya. Tidak pernah ia lihat bentuknya. Dan tidak mungkin ia lewat tanpa sadar selama puluhan tahun menjadi pedagang keliling. Ketika suara langkah orang-orang tadi menjauh, rumah itu kembali sunyi. Hanya suara Pak Rasmadi yang bernafas. Hingga akhirnya, dari lantai bawah rumah panggung itu, terdengar suara lain. Pelan, teratur. Seperti seseorang bergerak atau menarik sesuatu. Ia diam, mencoba memastikan. Suara itu terdengar lagi. Kali ini lebih jelas. Dan ia tahu betul bahwa di bawah rumah panggung harusnya tidak ada siapa-siapa. Begitulah awal ketidaknyamanan itu mulai terasa. Suara dari bawah rumah panggung itu terus terdengar selama beberapa detik. Bukan suara keras, hanya gesekan pelan. Seperti ada yang memindahkan barang atau menarik sesuatu dengan perlahan. Pak Rasmadi duduk diam. Ia tidak berani bergerak karena rumah itu hening. Setiap suara, sekecil apapun, terdengar jelas. Setelah beberapa saat, suara itu berhenti. Tidak terdengar langkah menjauh. Tidak terdengar pintu dibuka. Langsung hilang begitu saja. Pak Rasmadi memutuskan keluar dari rumah. Ia tidak nyaman berada sendirian di dalam bangunan yang ia tidak kenali. Begitu melangkah turun dari tangga kecil rumah panggung itu,
ia melihat beberapa penduduk berdiri di sisi jalan desa. 3 orang yang tadi menjemputnya sudah tidak terlihat. Yang ada sekarang adalah 4 orang lain. 2 laki-laki dan 2 perempuan. Semuanya berpakaian serupa. Kain sederhana, warna gelap, bersih, dan tanpa motif rumit. Mereka berdiri tanpa berbicara. Hanya melihat ke arah Pak Rasmadi. Pak Rasmadi mengangkat tangan sebagai sapaan. Tidak ada satupun dari mereka yang membalas sapaan itu. Mereka tetap berdiri, posisi tubuh tidak berubah, dan mata mereka menatap langsung ke arahnya. Pak Rasmadi berjalan mendekat perlahan, mencoba bersikap sopan. Ia berpikir mungkin penduduk di desa ini memang kaku atau tidak terbiasa dengan orang luar. Namun, saat ia semakin dekat, ia menyadari sesuatu yang mengganggu. Sejak tadi mereka menatapnya. Tidak ada satupun yang berkedip. Wajah mereka tidak menunjukkan emosi. Tidak tampak senang, tidak tampak takut, tidak tampak curiga. Benar-benar datar. Pak Rasmadi berhenti sekitar 2 meter dari mereka. Ia mencoba memulai bicara. "Maaf, ini desa apa ya?" Tidak ada yang menjawab. Ia mencoba lagi. "Saya tadi dijemput 3 orang. Katanya nanti ada yang mau menemui saya." Salah satu dari mereka, laki-laki yang posisinya paling kiri, membuka mulut perlahan. Bicaranya pelan, jelas, tanpa intonasi. "Bapak tunggu di sini. Kepala desa akan datang." Setelah itu, mereka diam kembali dan tetap tidak berkedip. Pak Rasmadi merasa percuma berdiri di situ tanpa bicara lebih jauh. Ia menoleh ke sekeliling. Desa itu tetap sama sunyinya seperti tadi. Rumah-rumah panggung dengan lampu kuning yang tidak berubah cahayanya. Tidak ada asap dapur, tidak ada suara orang memasak, tidak terlihat ada aktivitas malam seperti desa pada umumnya. Ia mencoba mengalihkan pikirannya dengan melihat struktur desa. Tata letaknya rapi, jarak antar rumah hampir sama. Tidak ada tanaman liar, tidak ada kebun sayur, tidak ada hewan. Tanahnya padat dan bersih, seperti sering disapu. Hingga suara langkah pelan terdengar dari ujung jalan. Beberapa penduduk menoleh bersamaan. Gerakannya serentak, seolah mengikuti aba-aba. Dari arah itu muncul seorang lelaki tua. Tubuhnya kurus, punggungnya sedikit membungkuk. Ia memakai pakaian hitam sederhana, rambutnya digelung rapi, dan ia berjalan dengan tongkat kayu yang terlihat sudah lama dipakai. Penduduk desa memberi ruang untuknya lewat. Lelaki tua itu berhenti tepat di depan Pak Rasmadi. Tatapannya langsung tertuju ke wajah Pak Rasmadi. Tidak marah, tidak curiga, tapi tajam, seolah ingin memastikan sesuatu. Setelah beberapa detik, lelaki tua itu berkata, "Bapak tersesat karena kabut. Di sini aman. Bapak istirahat dulu. Besok pagi, baru kita bicara tentang jalan pulang." Pak Rasmadi mengangguk pelan. Ia ingin bertanya lebih banyak, tetapi lelaki tua itu sudah berbalik. Penduduk lainnya mengikuti di belakangnya. Sebelum mereka menjauh sepenuhnya, lelaki tua itu menoleh sedikit sambil berkata, "Di desa ini, jangan berjalan sendirian setelah lampu dimatikan." Setelah itu, mereka semua pergi meninggalkan Pak Rasmadi sendirian di depan rumah yang tadi ia tempati. Ia tidak tahu apa yang dimaksud dengan lampu dimatikan. Ia juga tidak tahu apa yang terjadi di bawah rumah panggung tadi. Tapi satu hal menjadi jelas. Desa ini berjalan dengan aturan yang tidak ia pahami. Dan warganya bertingkah seperti orang yang tidak sepenuhnya normal. Setelah penduduk dan lelaki tua yang dipanggil sebagai kepala desa itu pergi, suasana kembali sunyi. Pak Rasmadi berdiri beberapa saat, memastikan tidak ada orang lain yang menghampirinya. Lampu-lampu minyak di desa itu masih menyala, tidak berkedip, dan warnanya tetap stabil. Ia memutuskan kembali masuk rumah panggung tempat ia disuruh menunggu. Tidak ada alasan baginya untuk berkeliling. Ia takut melanggar aturan yang belum ia ketahui. Di dalam rumah, suhu terasa lebih hangat. Lampu minyak memberi penerangan secukupnya. Pak Rasmadi duduk di dekat meja kecil. Gelas bambu yang berisi air tadi masih berada di sana. Ia tidak menyentuhnya. Beberapa menit berlalu tanpa ada suara dari luar maupun dari bawah rumah.
Ia mulai mengantuk. Namun sebelum ia sempat memejamkan mata, terdengar ketukan pelan di pintu. 3 ketukan, lambat dan teratur. Pak Rasmadi bangkit dan membuka pintu dengan hati-hati. Di luar berdiri laki-laki berusia sekitar 40 tahun, mengenakan pakaian yang sama dengan penduduk lain. Tidak tersenyum, namun tidak terlihat marah. Orang itu memberi salam pelan. Pak Rasmadi diminta ke balai pertemuan, katanya singkat. Pak Rasmadi mengangguk dan mengikuti laki-laki itu. Mereka berjalan tanpa bicara. Balai pertemuan itu hanya berjarak sekitar 2 rumah dari tempat ia menginap. Begitu masuk, ia menemukan 6 orang duduk melingkar di lantai. Di tengah-tengah mereka ada kotak kayu berukuran sedang. Bentuknya sederhana tetapi bersih dan terawat. Di ujung ruangan duduk kepala desa yang tadi menemuinya. "Silakan duduk, Pak," ujarnya. Pak Rasmadi duduk, menjaga jarak sopan. Beberapa detik kemudian, kepala desa membuka kotak kayu itu. Isi di dalamnya membuat Pak Rasmadi terpaku. Di dalam kotak itu terdapat batangan logam kuning. Bentuknya padat, permukaannya halus, dan warnanya tidak pudar. Sekilas saja, Pak Rasmadi sudah tahu apa benda itu. Kepala desa mengambil 1 batang dan meletakkannya di depan Pak Rasmadi. "Ini emas," katanya, tanpa intonasi berlebihan. Beratnya lebih dari 1 kilogram. Pak Rasmadi tidak menyentuhnya. Ia menelan ludah. Ia tidak mengerti mengapa desa asing ini menunjukkan benda semahal itu kepadanya. Kepala desa melanjutkan, dengan suara tetap tenang. "Di desa kami, sesuatu terjadi setiap beberapa tahun. Kabut akan menuntun 1 orang dari luar untuk datang ke sini. Orang itu biasanya pedagang seperti Bapak. Orang biasa, jujur, dan tidak punya niat buruk." Ia berhenti sebentar, memastikan Pak Rasmadi mendengarkan. Setiap orang yang datang diberi pilihan. Ia boleh mengambil 1 dari batangan emas ini, sebagai tanda bahwa ia diterima di desa kami, untuk tinggal selamanya. Pak Rasmadi langsung merasa ada yang tidak beres. Tinggal selamanya? Ia punya keluarga, punya rumah, punya hidup yang jelas. Ia tidak mungkin menerima tawaran itu. Namun kepala desa belum selesai. "Jika Bapak menolak tinggal, Bapak tetap boleh pulang. Tapi ada syaratnya. Bapak harus membawa 1 batang emas ini pulang. Jika Bapak pulang tanpa membawa apapun, sesuatu akan mengikuti Bapak keluar dari desa ini." Pak Rasmadi menatap kepala desa diam-diam. Tidak ada ancaman dalam nada bicaranya, tetapi instruksinya jelas. Seseorang di sebelah kepala desa menutup kotak perlahan, menyisakan 1 batang emas yang tergeletak di lantai. Kepala desa menatap Pak Rasmadi cukup lama. "Ambil, simpan. Besok pagi, kami antar Bapak sampai batas kabut." Tidak ada yang bergerak setelah itu. Ruangan itu hening. Lampu minyak di sudut balai pertemuan tidak bersuara. Pak Rasmadi akhirnya mengambil emas itu dengan kedua tangan. Batangnya berat, sangat berat. Tidak mungkin itu logam lain. Penduduk yang lain mengangguk perlahan. Pertanda pertemuan selesai. Tidak ada upacara, tidak ada ritual, hanya sekadar pemberitahuan. Pak Rasmadi berdiri. Tidak ada satupun yang menahannya ketika ia keluar balai pertemuan. Tidak ada yang mengantar kembali ke rumah panggung. Ia berjalan sendirian. Di tangan kanannya, emas itu terasa dingin dan berat. Sesampainya di rumah panggung, lampu minyak sudah redup. Ia masuk, menutup pintu, duduk, dan meletakkan emas itu di sampingnya. Namun saat ia hendak berbaring untuk tidur, suara dari bawah rumah panggung kembali terdengar. Kali ini lebih jelas daripada sebelumnya. Seperti ada seseorang menarik napas panjang, lalu berdiri, tepat di bawah lantai tempat ia duduk. Pak Rasmadi menahan napas. Ia tidak tahu apakah suara itu berasal dari manusia atau bukan. Yang jelas, pernyataan kepala desa kembali terngiang jelas di kepalanya. "Jangan berjalan sendirian setelah lampu dimatikan." Lampu minyak di ruangan itu mulai berkedip. Perlahan, semakin redup, dan ia sadar, ia sedang sendirian. Lampu minyak di dalam rumah panggung itu terus berkedip. Awalnya pelan,
kemudian mulai tidak stabil. Cahaya kuningnya naik turun seperti ada angin tipis masuk dari celah papan. Padahal udara di dalam tetap tenang. Suara dari bawah lantai terdengar lebih jelas. Kali ini bukan hanya tarikan napas panjang. Ada bunyi langkah perlahan. Tidak cepat, tetapi berat. Seperti seseorang yang sedang menggeser kakinya di atas tanah yang keras. Pak Rasmadi duduk diam. Punggungnya menempel ke dinding kayu. Ia berusaha tidak membuat suara apapun. Emas yang ia letakkan di samping kini ia geser pelan mendekat ke tubuhnya. Ia tidak tahu apakah benda itu ada hubungannya dengan suara di bawah rumah. Tapi ia merasa perlu menjaganya. Lampu minyak mengedip sekali lagi. Lalu padam sepenuhnya. Ruangan langsung gelap total. Tidak ada cahaya dari luar. Karena rumah panggung itu menghadap ke bagian desa yang tidak ada lampu lain. Tidak ada jendela yang memberikan cahaya. Semua gelap. Pak Rasmadi tetap diam. Ia menunggu matanya menyesuaikan gelap. Tapi gelapnya terlalu pekat. Ia hanya bisa mengandalkan pendengaran. Suara langkah dari bawah lantai terdengar lagi. Lebih jelas daripada tadi. Satu langkah. Terhenti. Satu langkah lagi. Lalu berhenti lagi. Langkah itu tidak berpindah jauh. Hanya bergerak maju sedikit. Seolah mendekati posisi tempat Pak Rasmadi duduk. Pak Rasmadi menahan napas. Ia mencoba mengingat perintah kepala desa. Jangan berjalan sendirian setelah lampu dimatikan. Ia tidak tahu apa maksudnya. Tapi ia tahu bahwa bergerak sekarang adalah keputusan buruk. Langkah itu berhenti. Tidak ada suara lagi dari bawah. Hanya keheningan yang panjang. Beberapa menit berlalu tanpa kejadian apapun. Pak Rasmadi mulai berpikir bahwa mungkin suara itu hanya hewan atau angin. Ia mencoba meraba lantai untuk mencari posisi tidur yang lebih aman. Namun saat tangannya menyentuh papan lantai tepat di hadapannya, papan itu bergetar pelan. Bukan seperti getaran gempa. Lebih seperti getaran yang terjadi ketika seseorang menaruh tangannya di papan yang sama dari sisi bawah. Pak Rasmadi menarik tangannya cepat-cepat. Nafasnya mulai tersengal. Ia menempelkan punggungnya ke dinding, tidak berani memindahkan posisi lagi. Getaran itu berhenti. Lalu suara lain terdengar. Suara kuku, atau mungkin jari, menggesek lantai kayu dari sisi bawah. Pelan, tertahan, tepat mengikuti posisi Pak Rasmadi berpindah sedikit tadi. Gesekan itu berlangsung lama, tanpa ritme, seolah yang melakukannya sedang memastikan letak seseorang dari sisi atas lantai. Pak Rasmadi tidak sanggup menahan diri. Ia berbisik tanpa suara, hanya di dalam hati, berharap waktu bergerak lebih cepat menuju pagi. Lalu, tiba-tiba ada ketukan dari pintu depan rumah panggung itu. 3 ketukan. Pelan. Sama seperti ketukan saat seseorang menjemputnya menuju balai pertemuan. Suara gesekan dari bawah lantai langsung berhenti. Getaran di papan hilang. Ketukan terdengar lagi. Tetap 3 kali. Jaraknya teratur. Pak Rasmadi menoleh ke arah pintu meski ia tidak bisa melihat apapun. Ia tidak tahu apakah ia harus menjawab. Ia tidak tahu apakah itu penduduk desa atau sesuatu yang lain. Suara dari belakang pintu tiba-tiba terdengar jelas. Pak Rasmadi, buka. Sudah aman. Suaranya datar. Tidak bernafas tergesa. Tidak ada nada panik. Pak Rasmadi mengenali suara itu. Suara laki-laki yang tadi menjemputnya menuju balai pertemuan. Ia berdiri pelan. Memastikan lantai tidak berderit. Ia memegang pintu dan membuka sedikit. Tidak ada cahaya luar. Pintu hanya menambahkan gelap yang sama. Namun suara laki-laki itu muncul lagi. Ayo, Pak, keluar. Lampu di balai sudah dinyalakan. Pak Rasmadi ragu. Ia melangkah 1 langkah ke depan. Saat tiba-tiba sesuatu yang dingin menyentuh punggung kakinya dari bawah lantai. Bukan tangan. Bukan kuku, seperti hidung seseorang yang sedang mengendus pelan. Pak Rasmadi langsung melompat keluar dan menutup pintu dengan keras. Ia tidak berani melihat ke lantai. Laki-laki yang menjemputnya tidak menanyakan apapun, hanya memberi isyarat agar ia mengikutinya. Tidak apa-apa, Pak, yang penting, jangan kembali ke rumah itu sampai matahari naik. Dengan langkah cepat tapi terkontrol,
Laki-laki itu membawa Pak Rasmadi ke balai pertemuan. Lampu minyak di sana menyala terang. Beberapa penduduk duduk diam menatap ke arah pintu, seolah menunggu. Salah satu dari mereka berkata pelan, "Bapak keluar tepat waktu." Pak Rasmadi tidak bertanya maksudnya. Ia hanya duduk, memegang erat batang emas yang tadi ia simpan di saku kainnya. Ia tidak tidur sampai pagi, dan sampai matahari benar-benar muncul. Ia tidak mendengar satupun suara dari arah rumah panggung itu. Malam itu, setelah bayangan hitam di tepi parit itu mendadak hilang, Pak Ranu melangkah mundur beberapa kali. Ia tidak berlari. Katanya, kalau lari justru membuat suasana makin kacau. Ia hanya menunduk, jalan perlahan, dan kembali ke jalur setapak. Saya dengar dari ceritanya, langkah kakinya saat itu tidak stabil. Dia sempat berhenti 2 kali karena merasa seperti ada yang mengikuti di belakang. Tidak terdengar suara apapun, tapi tekanan di punggungnya seperti orang sedang memperhatikan dengan jarak sangat dekat. Pak Ranu terus melanjutkan perjalanan melewati kebun singkong. Angin hampir tak ada, tapi daun-daun di sisi kiri jalurnya bergerak sedikit. Bukan seperti tertiup angin, tapi seperti disibakan dari dalam. Beberapa detik ia berhenti, dengar baik-baik. Namun tidak terdengar suara kaki maupun ranting patah. Setelah melewati kebun, ia sampai di area lapang kecil sebelum tanjakan menuju dusunnya. Biasanya dari titik itu sudah terlihat beberapa lampu rumah. Tapi malam itu berkabut tipis, dan seluruh cahaya dari dusun tampak redup, seperti tertutup selaput. Saat ia berdiri di tengah lapang itu, tiba-tiba ada bau sangat menyengat. Bau tanah basah bercampur sesuatu yang busuk, seperti bangkai hewan yang sudah lama tidak ditemukan. Pak Ranu langsung mengenali bau itu. Ia bilang, beberapa tahun sebelumnya, saat ada kambing mati di semak-semak dekat ladang, baunya persis seperti itu. Tapi masalahnya, tidak ada hewan mati di sana. Tidak ada apapun. Hanya lapang kosong dan kabut tipis. Pak Ranu menoleh kiri kanan, dan saat itulah ia melihat sesuatu di ujung lapang. Bentuknya samar, seperti seseorang berdiri membelakangi cahaya dusun. Tidak bergerak, tidak bersuara, hanya berdiri diam. Kaki Pak Ranu refleks berhenti, tubuhnya kaku, dan napasnya serasa naik ke leher. Ia menunggu beberapa detik, lalu sosok itu seperti sedikit condong ke depan. Bukan melangkah, tapi seperti tubuhnya memanjang ke arah Pak Ranu, meski kakinya tidak bergerak. Pak Ranu tidak berteriak, tidak balik badan. Ia hanya bersuara lirih, "Permisi, saya mau lewat." Dan saat ia mengucapkan itu, sosok tersebut mundur sedikit, perlahan, seolah mempersilakan jalan, tapi dengan gerakan yang tidak wajar. Bukan langkah biasa. Pak Ranu memutuskan untuk tetap berjalan. Ia melewati sisi lapang bagian kanan, menjaga jarak sejauh mungkin dari sosok itu. Dan sepanjang ia melangkah melewati titik itu, ia merasakan jelas sekali, seperti ada yang mengikuti setiap gerakan matanya, meskipun ia sengaja tidak menatap langsung. Begitu sampai di ujung lapang menuju tanjakan, ia memberanikan diri menoleh sekali. Di tempat sosok itu berdiri, sudah tidak ada siapapun, tapi bau busuknya masih tertinggal. Dan di situ, baru ia sadar sesuatu. Sesuatu yang membuatnya lebih ketakutan daripada sosok tadi. Bau bangkai itu tidak menjauh bersamaan dengan hilangnya sosok tersebut. Justru makin dekat, seakan-akan sesuatu berdiri tepat di belakangnya. Begitu Pak Ranu merasakan bau bangkai itu semakin dekat, ia tidak langsung menoleh. Katanya, ia punya firasat kuat bahwa apapun yang ada di belakangnya bukan sesuatu yang seharusnya ia lihat. Ia berdiri diam beberapa detik untuk memastikan apakah itu hanya perasaan atau memang ada yang bergerak mendekat. Tapi baunya semakin pekat, seperti sumbernya berada tidak lebih dari setengah meter dari tengkuknya. Pak Ranu memberanikan diri melangkah perlahan naik ke tanjakan. Tanjakan itu tidak terlalu curam, tapi cukup membuat nafas orang teratur kalau berjalan normal. Masalahnya, saat ia mulai melangkah, bau itu ikut naik bersama langkah kakinya. Tidak menjauh, tidak berubah intensitasnya. Seolah sesuatu mengikuti tepat di belakangnya pada jarak yang sama. Setiap beberapa langkah, Pak Ranu berhenti dan mencoba mendengar.
Tidak ada suara ranting patah. Tidak ada langkah kaki. Tidak ada hembusan nafas. Hanya bau yang makin membuat tenggorokan terasa kering. Saat ia sampai di pertengahan tanjakan, tiba-tiba ada suara kecil dari belakang. Bukan suara langkah, tapi seperti suara tanah disentuh sesuatu yang berat namun lembut. Semacam telapak tangan atau kaki yang tidak bersepatu. Suaranya pelan, tapi cukup jelas karena malam itu sangat sunyi. Pak Ranu tidak bicara apa-apa. Ia hanya mempercepat langkah, tidak sampai berlari. Tapi jalannya sudah tidak selempang sebelumnya. Beberapa meter sebelum puncak tanjakan, rumah-rumah di dusun sudah terlihat lebih jelas. Ada satu rumah dengan lampu minyak yang dipasang di teras, memberi penerangan samar. Biasanya pemandangan itu membuatnya lega. Tapi malam itu ia justru makin gelisah, karena bau bangkai yang mengikutinya tiba-tiba hilang begitu saja. Bukan memudar, tapi hilang seperti diputus. Karena merasa sedikit lebih aman, Pak Ranu akhirnya menoleh ke belakang untuk memastikan. Dan ternyata, tanjakan itu kosong. Tidak ada siapapun. Tidak ada bayangan. Tidak ada gerakan. Tidak ada kabut. Tidak ada apa-apa. Semua tampak seperti malam biasa. Ia menatap ke bawah selama beberapa detik, memastikan tidak ada yang bersembunyi, lalu memutuskan untuk kembali berjalan. Namun belum sempat ia berbalik sepenuhnya, dari bawah tanjakan terdengar suara, seperti ada seseorang membanting sesuatu ke tanah. Sekali saja, berat, keras, tapi tidak disertai suara manusia. Pak Ranu tidak melihat sumbernya, dan ia tidak berniat mencari tahu. Ia langsung berjalan cepat menuju jalan masuk dusun. Saat ia melewati pagar bambu pertama, ia melihat sesuatu yang membuat langkahnya melambat. Bukan penampakan, bukan sosok aneh, tapi tanda yang jelas bahwa apapun yang ia alami bukan halusinasi. Di permukaan tanah dekat pagar, ada jejak besar, dalam. Bentuknya tidak jelas seperti tapak kaki manusia atau hewan, tapi seperti cekungan panjang dengan ujung melebar, seolah sesuatu berat diseret lalu diangkat. Tanah di tepinya masih basah, seperti baru saja terbentuk. Pak Ranu berdiri memandangi jejak itu lama, mencoba mencari penjelasan yang masuk akal. Ia bahkan menunggu sampai mendengar suara dari dalam dusun untuk meyakinkan dirinya kalau ia sudah dekat rumah orang. Saat akhirnya terdengar suara ayam bergeser di kandang, barulah ia berani meninggalkan pagar itu dan berjalan menuju rumahnya. Selama sisa perjalanan, ia tidak menoleh lagi. Dan malam itu, ketika ia tiba di rumah, istrinya langsung tahu ada yang tidak beres hanya dari wajahnya. Tapi Pak Ranu tidak langsung bercerita. Ia bilang, ia butuh waktu untuk memastikan apa yang dialaminya bukan sekadar kecapean atau ketakutan berlebih. Namun kejadian berikutnya justru menegaskan bahwa pertemuannya malam itu bukan perjumpaan terakhir. Malam setelah kejadian itu, Pak Ranu tidak tidur nyenyak. Ia hanya berbaring sambil sesekali terbangun karena merasa ada suara dari luar rumah. Bukan suara jelas, lebih seperti desiran pelan atau benda bergeser. Ia tidak membuka jendela, hanya diam mendengarkan. Besok paginya, ia pergi ke ladang seperti biasa. Menurutnya, ia harus memastikan apakah yang ia alami semalam ada hubungannya dengan ladangnya atau hanya terjadi di jalan saja. Saat tiba di ladang, semuanya tampak normal. Tidak ada tanda-tanda hewan liar. Tidak ada tanah yang rusak. Tidak ada hal aneh yang langsung terlihat. Tapi saat ia mendekati batang pohon tempat ia biasanya menaruh botol air minum, ia melihat sesuatu di tanah. Bukan jejak kaki. Bentuknya memanjang, seperti guratan yang bergerak lurus sekitar 1 meter. Tidak terlalu dalam, namun cukup jelas seperti ada sesuatu yang diseret sekali, lalu hilang begitu saja. Pak Ranu sempat jongkok untuk memastikan. Ia menyentuh tanahnya, masih agak gembur, tanda guratan itu baru. Ia mencoba mencari kemungkinan lain, mungkin cacing besar, atau akar yang terseret hujan semalam. Tapi malam itu tidak hujan sama sekali. Ia tidak ingin langsung mengambil kesimpulan, jadi ia tetap bekerja seperti biasa. Namun sepanjang waktu di ladang, ia merasa beberapa kali seperti ada seseorang yang melihat dari balik pepohonan. Bukan gerakan mencolok,
hanya rasa diawasi yang muncul tiba-tiba, lalu hilang lagi. Menjelang siang, ia pulang. Saat melewati lapang yang kemarin menjadi tempat ia melihat sosok samar, suasananya sudah terang dan normal. Ia berhenti sejenak untuk memastikan. Tidak ada bau bangkai, tidak ada kabut, tidak ada apapun yang mencurigakan. Hanya rumput biasa. Namun saat ia melanjutkan perjalanan menaiki tanjakan menuju dusun, langkahnya terhenti ketika melihat serpihan kecil di tanah. Warnanya coklat tua. Ia ambil, ia perhatikan, dan ia baru sadar itu adalah bagian dari kain yang sangat kotor. Warnanya seperti kain lama yang terendam tanah bertahun-tahun. Ia tidak mengenali kain itu. Tidak ada penduduk dusun yang memakai pakaian dengan bahan seperti itu. Apalagi memakainya hingga robek seperti ini. Pak Ranu memasukkan serpihan kain tersebut ke saku, dengan niat ingin menunjukkan pada istrinya malam nanti, untuk memastikan itu bukan kain dari warga yang lewat jalan itu sebelumnya. Namun kejadian yang membuat ia yakin sesuatu memang mengikutinya terjadi malam harinya. Sekitar pukul 9, saat dusun sudah sepi, istrinya meminta tolong untuk mengambil kayu bakar yang ditaruh di depan lumbung. Lokasinya tidak jauh, hanya beberapa langkah dari rumah. Pak Ranu membawa lampu minyak kecil. Begitu ia keluar rumah dan melangkah menuju lumbung, lampu minyak itu bergetar kecil karena angin malam. Ia mendekat ke tumpukan kayu, dan disitulah ia melihat sesuatu yang langsung membuat tubuhnya berhenti total. Di antara tumpukan kayu, ada cekungan aneh. Seperti bentuk bundar yang menekan tanah, mirip tempat seseorang meletakkan kepala dan menahannya lama, hingga tanahnya membentuk lekukan jelas. Ada sedikit tanah terangkat di pinggirnya. Tanda cekungan itu baru terbentuk. Ukuran cekungan itu terlalu besar untuk kepala manusia. Dan tepat di samping lekukan itu, ada sesuatu yang membuat Pak Ranu mundur satu langkah. Serpihan kain yang sama seperti yang ia temukan siang tadi. Kali ini lebih besar, kotor, dan basah seperti baru saja dipindahkan dari suatu tempat. Ia langsung menoleh ke samping, ke arah kebun gelap di sebelah lumbung. Tidak ada siapapun. Tidak terdengar gerakan. Tidak ada bau bangkai. Tidak ada suara. Namun suasananya seperti ada seseorang yang berdiri di antara pepohonan dan tidak ingin menunjukkan diri. Pak Ranu tidak berlama-lama. Ia mengambil beberapa kayu secepat mungkin dan kembali ke dalam rumah. Lampu minyak di tangannya sempat goyah karena tangannya bergetar. Malam itu, sebelum tidur, ia beritahu istrinya bahwa ia ingin pergi ke rumah tetua dusun keesokan paginya. Ia ingin menanyakan beberapa hal terkait penunggu kebun yang sering dibicarakan para orang tua dulu, sesuatu yang katanya tidak pernah mengganggu, tapi tidak boleh disentuh wilayahnya. Pak Ranu merasa ia mungkin tanpa sengaja memasuki kawasan yang seharusnya tidak dilewati. Dan ia ingin tahu, apakah yang mengikutinya itu memang salah satu dari cerita lama tersebut. Keesokan paginya, Pak Ranu pergi ke rumah Pak Suradi, tetua dusun. Rumahnya terletak di paling ujung, agak jauh dari rumah-rumah lain. Orang-orang biasanya datang ke sana kalau ada masalah yang tidak bisa dijelaskan secara biasa. Bukan untuk mencari klinik, tapi untuk bertanya apakah ada aturan atau larangan khusus yang tanpa sadar dilanggar. Saat Pak Ranu sampai, Pak Suradi sedang duduk di teras sambil menjemur tembakau. Beliau tidak bertanya apa-apa saat melihat wajah Pak Ranu, hanya mempersilakan duduk. Setelah beberapa menit diam, barulah Pak Ranu menceritakan apa yang ia alami sejak malam pertama. Bayangan di parit, sosok di lapang, bau busuk yang mengikuti, guratan di tanah, serpihan kain, dan cekungan besar di samping kayu bakar. Semua ia sampaikan tanpa dilebihkan. Pak Suradi tidak memotong. Ia hanya mendengar. Begitu cerita selesai, tetua dusun itu menarik napas pelan lalu berkata, "Sejak dulu, di jalur yang kamu lewati itu memang ada batas. Bukan batas yang terlihat, tapi batas yang tidak boleh dilanggar setelah maghrib." Pak Ranu heran. "Batas apa, Pak?" "Batas tempat mereka lewat," jawab Pak Suradi sederhana. "Mereka tidak suka kalau orang berdiri terlalu lama atau melihat ke arah mereka. Biasanya kalau orang lewat saja, tidak apa-apa. Tapi kalau kamu merasa diikuti, itu biasanya karena kamu menoleh atau berhenti terlalu dekat." Pak Ranu mencoba mengingat.
Ia memang berhenti lama di lapang, dan beberapa kali menoleh. Pak Suradi melanjutkan, yang kamu lihat itu, kalau benar seperti ceritamu, itu bukan warga sini, bukan manusia. Tapi selama dia hanya mengikuti, tidak menyentuh, artinya kamu belum dianggap mengganggu. Pak Ranu kemudian mengambil serpihan kain dari sakunya dan menyerahkannya. Pak Suradi memperhatikannya sebentar, lalu berkata, ini bukan kain orang dusun, ini kain lama. Dulu pernah ada kejadian orang hilang di hutan bagian belakang. Tidak ditemukan. Hanya dapat kabar, mereka yang tidak pulang dibilang, ikut sama penunggu jalurnya. Pak Ranu merasa tengkuknya dingin. Tapi kalau kamu hanya lewat dan tidak memanggil atau menantang, biasanya beberapa hari juga hilang sendiri, lanjut Pak Suradi. Pak Suradi kemudian memberi satu saran sederhana, tanpa ritual apapun. 3 hari ke depan, sebelum fajar atau sebelum maghrib, jangan lewat jalur yang sama. Biarkan tempat itu kosong. Jangan menyentuh apapun yang kamu temukan. Kalau ada suara atau bau, abaikan saja. Jangan menoleh. Jangan memeriksa. Pak Ranu mengangguk. Selama 3 hari berikutnya, ia mengikuti semua saran itu. Ia mengambil jalur memutar yang lebih jauh. Ia tidak melewati lapang dan tanjakan itu sama sekali. Dan selama 3 hari itu pula, tidak ada kejadian aneh. Tidak ada bau bangkai. Tidak ada guratan tanah. Tidak ada cekungan di dekat lumbung. Pada hari keempat, Pak Ranu mencoba kembali melewati jalur lamanya. Pagi hari, bukan malam. Ia jalan pelan. Lapang itu terlihat normal. Tanjakan itu biasa saja. Tidak ada serpihan kain baru. Tidak ada jejak aneh. Ia berhenti sebentar di titik tempat ia sebelumnya melihat sosok samar. Tidak ada apa-apa. Sejak hari itu, Pak Ranu tidak lagi mengalami gangguan yang sama. Ia masih lewat jalur yang sama sampai sekarang, tapi hanya siang hari, tidak pernah lagi setelah maghrib. Ia bilang pada saya, kalau ada sesuatu yang memang dari dulu lewat di sana, biarkan saja. Saya cuma numpang lewat, bukan tempat saya. Cerita ini ia simpan beberapa tahun sebelum akhirnya berani menceritakannya pada warga dusun yang dikenal dekat. Dan semuanya sepakat, kejadian itu bukan untuk ditakut-takuti, tapi untuk menjadi pengingat bahwa ada tempat-tempat yang tidak perlu dicari tahu lebih jauh. Sejak saat itu, jalur itu tetap dipakai warga. Tapi jika malam menjelang, mereka memilih memutar. Bukan karena takut, tapi karena menghormati apapun yang memang sudah ada di sana sejak dulu. Demikianlah kisah kali ini. Terima kasih kepada Anda yang sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan hingga akhir. Kehadiran Anda sebagai pendengar adalah bagian penting yang membuat setiap cerita memiliki makna, bukan hanya sebagai hiburan, tetapi juga sebagai pengingat bahwa pengalaman manusia seringkali lebih luas daripada yang kita pahami. Dari kisah ini, ada satu hal yang bisa kita tarik sebagai pelajaran. Tidak semua yang ada di sekitar kita harus dipertanyakan atau dilawan. Ada wilayah, ada waktu, dan ada batas yang tidak selalu terlihat, namun tetap layak dihormati. Ketika kita melewati alam dengan sikap tenang dan tidak gegabah, seringkali itulah yang membuat kita terhindar dari masalah yang tidak perlu. Semoga cerita ini memberi Anda pengalaman mendengar yang berbeda, dan semoga Anda selalu diberi ketenangan dimanapun melangkah. Terima kasih, dan sampai jumpa di kisah berikutnya.